Heyo Komika, welcome to PPK Bacerita. Enjoy the podcast. Hey ho siswa, balik lagi bersama kita dalam podcast PPK Bacerita. Kali ini kita punya topik menarik nih seputar menulis. Nah, untuk itu kita akan dipandu oleh pembawa acara yang kece-kece, yaitu Kak Leonard Lumi. Halo Kak. Halo Kak Dona. Dan saya sendiri, Dona. Dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu mantan PPK dulu ya Kak? Ya, kayaknya dia ya. Pengurus PPK. Mantan pengurus PPK. PPK mana Kak? Kalau boleh, namanya Kak Jendri. Kita kenalnya Kak Jendri. Halo Kak Jendri. Halo. Halo Kak. Dulu jadi pengurus siswa PPK juga ya Kak? Ya, dulu. Dulu di SMA mana Kak? Sama-sama dengan Kak Leo di SMA Negeri 9 Manan. Wah, tahun berapa Kak? Tahun berapa Kak itu? Lulus masuk tahun 2007, lulus 2010. Wah, udah 10 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Sekarang kesibukan Kak Jendri apa? Kesibukan saya sekarang lagi lanjut S3 di Heidelberg, Jerman. Ya. Tiap hari nulis disertasi. Setiap hari ya. Udah ini udah tahun keberapa Kak? Ini sebenarnya tahun pertama. Oh, karena tahun lalu pertama. kan masih persiapan. Udah setahun lebih di Jerman. Oh, setahun lebih. Tapi enggak, berarti sebelum pandemi berarti ya Kak? Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Oke. Nah, kan Kak, kita hari ini akan membahas topik seputar menulis. Kalau boleh tahu, Kakak dalam bidang menulis sudah mempunyai karya atau hal-hal yang pernah ditulis nggak begitu? Dulu waktu selesai kuliah S2, saya menerbitkan tesis dalam bahasa Inggris. Tesis itu apa ya Kak? Ya, jadi untuk kita bisa selesai jenjang perguruan tinggi, kita harus menulis satu karya tulis ilmiah. Untuk S1 namanya skripsi, untuk S2 namanya tesis. Ini untuk yang di Indonesia ya, kalau di negara luar juga berbeda istilahnya. Untuk S3 namanya disertasi. Oke. Dan waktu selesai S2, saya menerbitkan tesis, terus setelah itu menerbitkan satu buku bahasa Indonesia namanya Pengantar Bahasa Aram. Aram. Ya. Luar biasa. Oke. Selain itu ada nggak kira-kira tulisan lain, artikel atau blog mungkin atau artikel ada beberapa, tapi artikel ilmiah juga di kampus, karena saya setelah selesai S2 saya kerja jadi dosen di Tangerang. Jadi untuk memenuhi ke pekerjaan dosen, kita harus menerbitkan tulisan-tulisan ilmiah. Antara lain itu artikel. Kalau bisa kalau boleh tahu kok bisa ya. Kalau boleh tahu Kakak di bidang apa ininya? Kalau saya di bidang saya filologi dan teologi. Jadi itu sebenarnya apa ya? Bahasanya agak tinggi ya. Jadi filologi itu adalah ilmu tentang bahasa tekstual, kebanyakan bahasa yang sudah mati. Jadi bidang saya bahasa Ibrani, bahasa asli Perjanjian Lama di Alkitab. Ya, dan teologi, karena untuk belajar filologi di Indonesia dan di fakultas-fakultas yang lain di luar negeri juga kebanyakan harus lewat fakultas teologi. Oke. Luar biasa ya. Oke, Kak Leo. Kak Jendri sebenarnya dari dulu hobi menulis atau memang justru itu cuma tuntutan sih sebenarnya waktu kan kuliah itu disuruh untuk menulis, bikin tesis, diskusi, atau itu memang hobi? Dua-duanya. Jadi orang bilang ada orang membedakan antara pekerjaan sama hobi gitu. Kalau saya enggak. Kalau saya hobi dan pekerjaan itu sama, karena yang saya kerjakan adalah hobi saya gitu. Luar biasa.
Kalau Berarti boleh memang tahu, kakak mulai dari kapan mulai nyadar ini hobi saya gitu menulis? mulai Dari kapan tahu atau merasakan oh ini hobi. Merasakan gitu ini hobi. Waktu mulai kuliah S1 gitu. Oh, Sebenarnya sebelum masuk kuliah kan udah punya ketertarikan untuk belajar bahasa kuno gitu. Nah, setelah masuk makin mendalam. Dulu S1-nya di mana, Kak? S1-nya dulu di mana? Di Manado. S1-nya di Manado, di Staken Manado, sekarang udah jadi GAKN Manado. Memang produk lokal ya. Produk lokal. Aduh. Oke, Kak, kalau kan teman-teman nih rata-rata kan masih SMA nih, masih sekolah. Ya. Kira-kira gimana cara menemukan kalau sebenarnya kita hobi nih menulis, atau gimana cara menimbulkan hobi? Kalau ini jadi hobi gitu. Hobi untuk menulis ya? Jadi Ya, hobi untuk menulis. Sebenarnya untuk hobi menulis itu harus banyak baca dulu. Jadi kalau kita nggak banyak baca, gimana kita mau nulis? Iya, Sama betul. seperti orang nyanyi. Orang nyanyi, dia bisa ciptakan lagu kalau dia banyak dengar musik gitu. Dengar musik dan hobi nyanyi. Nanti bisa menulis sendiri. Nah, kalau orang udah banyak baca, bisa juga selanjutnya dengan otomatis dia punya keinginan untuk menulis. Dan kosakata, gaya bahasanya udah terbentuk ketika dia banyak membaca. Oh, begitu. Nah, masalahnya timbul lagi nih, gimana supaya hobi membaca? Karena zaman-zaman sekarang kan paling males tuh membaca, paling suka kayak nonton. Atau ya yang instan-instan, karena membaca kan butuh waktu gitu kan. Sebenarnya dari hal-hal simpel aja dulu, jadi jangan terlalu langsung punya target besar, kita mau baca 30 halaman setiap hari, nggak usah sampai segitu dulu. Kita baca dulu yang ringan-ringan gitu, buku-buku, apalagi untuk adik-adik siswa kan, kita baca dulu buku-buku kalau misalnya saya bandingkan dengan anak-anak sekolah di Eropa ya, mereka udah diajarkan dari kecil, jadi baca novel gitu. Sebelum novel dia baca, jangan komik. Kalau komik ya kita cuma baca penggalan-penggalan kalimat dan kita nggak dapat gaya bahasanya. Jadi harus buku walaupun dia tipis gitu. Ada buku untuk anak-anak, buku untuk remaja gitu. Nah, semua kan yang di sekolah kan masih remaja. Jadi kita baca dulu buku yang tipis-tipis yang mudah dibaca. Atau kalau mau baca makin mengarah ke satu ilmu, kita bisa baca misalnya kalau di internet ya. Ada Wikipedia, itu kan simpel-simpel bahasanya, bahasa Indonesia. Kemudian bisa lanjut ke, kalau udah bisa bahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi yang simpel-simpel dulu, untuk dapat hobinya. Kalau kita udah tahu, wah ini hobi, kita membaca ini, bisa berimajinasi ya gitu. Jadi waktu kita baca, kita berimajinasi. Ketika udah bisa berimajinasi, ya pasti bisa menulis juga. Oke. Betul. Nah, kalau bicara soal hobi, di antara sekian banyak hobi, kenapa Kak Jendri memilih untuk menulis? Nah, pertanyaan menarik ya. Kenapa ya? Karena saya juga banyak baca sih, jadi saya senang baca. Jadi ketika saya senang baca, saya lihat kok orang bisa menulis ya, bisa punya gaya bahasa yang orang lain bisa menarik gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk apa yang saya kerjakan inilah yang saya senangi. Jadi waktu saya membaca, saya tahu bahwa saya bisa menghasilkan suatu karya dan orang lain bisa mengerti. Jadi kalau kita misalnya kita cuma ngomong, banyak orang yang nggak bisa ngerti dan banyak yang tidak bisa terjangkau. Kalau kita menulis, itu lebih detail gitu. Nah, ketika saya berpikir kalau saya bisa menjangkau orang lebih banyak dengan menulis, dan menulis itu ya termasuk itu bisa kekal gitu dalam tanda kutip. Artinya kalau kita menulis walaupun kita udah mati, misalnya Paulus misalnya di Alkitab, dia udah ribuan tahun yang lalu mati. Tapi tulisannya sampai sekarang kita masih bisa baca, kita masih bisa kenal orang itu. Bagaimana supaya orang bisa kenal pemikiran saya? Yaitu dengan menulis. Dan itu bisa kekal. Gitu. Luar biasa. Oke, Kak, dalam memulai hobi kan kadang-kadang langkah pertama yang paling susah, begitu kan? Memulai hobi membaca, tadi membaca dulu, habis itu menulis.
apa sih langkah pertama yang kakak lakukan untuk menulis? Apakah kita harus punya target? Atau ya tulis aja apa yang dipikirkan langsung tulis aja begitu. Kira-kira apa langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap konsisten gitu dalam menulis? Sebenarnya apa yang kita pikirkan kita tulis dulu gitu. Walaupun dengan bahasa ibu kita misalnya. Supaya melatih. Jadi dengan kita menulis apa yang kita pikirkan lewat bahasa ibu kita misalnya, kita sudah terbiasa membuat suatu gaya bahasa. Nah, kalau kita semakin banyak membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita pun bisa menulis dalam bahasa tersebut gitu. Nah, permasalahan yang saya dapat misalnya kalau waktu menulis memang nggak mudah untuk memulai ya. Kalau kita udah mulai udah gampang. Jadi waktu memulai itu paling susah. Nah, permasalahan sebagai orang Indonesia karena bahasa ibu saya bukan bahasa Indonesia gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Jadi waktu mau menulis kok saya nggak bisa menulis karena dipaksakan untuk menulis satu bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Bagaimana kalau kita memulai dengan apa yang kita pikirkan lewat bahasa ibu kita, walaupun kita kacau. Pertama, tulis buku harian misalnya. Buku harian itu membantu untuk kita bisa menulis. Setelah kita menulis buku harian, banyak baca bahasa Indonesia, pasti bisa menulis bahasa Indonesia. Jadi mulai dengan menulis buku harian itu ininya langkah pertamanya. Buku harian penting. Saya mulai buku harian waktu SMP. Pernah setahun saya tulis itu ya pakai bahasa Manado, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Itu juga bisa melatih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita. Jadi karena kita kan menulis nggak seperti apa yang kita ketika kita ngomong ya, kita kan nggak secepat menulis nggak secepat kita ngomong. Jadi waktu kita nulis itu pelan-pelan. Nah ketika kita sudah tulis pakai bahasa ibu kita, bisa terjemahkan bahasa Indonesia kalau ada waktu. Jadi singkat-singkat aja ke bahasa Indonesia atau bisa aja latih untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Luar biasa. Itu menarik tuh kakak tadi bilang kalau menulis itu lebih lama sebenarnya dari ngomong gitu ya. Jadi ada juga yang bilang kayak menulis itu 2 kali belajar sebenarnya. Kita kayak berpikir, habis itu menuangkan, baca lagi gitu. Jadi itu menulis bisa jadi, maksudnya manfaatnya bisa jadi 2 kali gitu ya. Oke, Kak Leo mungkin ada yang mau tanya? Tapi memang kalau di zaman sekarang kan, misalnya tadi bilang, kita bisa mulai dengan mencoba tulis buku harian. Nah, kecenderungan siswa-siswa zaman sekarang itu sudah tidak ada buku harian. Malah untuk bisa mencatat saja, membaca buku saja. Buku yang textbook, itu agaknya sulit. Apalagi di zaman-zaman serba teknologi seperti ini. Mungkin, nulisnya di status biasanya Kak Leo. Nulisnya di status. Di status. Menurut Kak Henry. Ya memang sulit karena kita terlalu cepat, globalisasinya terlalu cepat, terus kita terlalu terikat dengan di Indonesia dengan media sosial, jadinya kita membaca hal-hal dan menulis hal-hal yang sebenarnya nggak punya makna kebanyakan, khususnya bagi siswa-siswa ya, kebanyakan kita membaca dan menulis yang nggak punya makna karena kita pakai media sosial terus sebagai media untuk membaca dan menulis. Nah supaya kita terlepas dari genggaman itu. Jadi kita harusnya saya punya dua pepatah yang jadi pedoman hidup gitu. Pertama yang pepatah bahasa Inggris namanya where there is a will there is a way. Ketika punya keinginan situ ada jalan. Kemudian ada Allah bisa karena biasa. Orang bisa karena dia membiasakan itu. Jadi sebelum dibiasakan punya niat dulu untuk bisa membaca dan menulis. Gitu. Jadi lepaskan dulu. Kalau bisa, coba deh hapus Facebook. Jadi kalau nggak mau hapus profilnya, hapus di HP. Gitu. Aplikasinya hapus Facebook, Instagram. Memang akan terasa karena itu membuat kecanduan ya. Merasa apalagi siswa-siswa, kok saya nggak punya Facebook, saya nggak ada teman gini-gini. Nah coba kita hapus dulu itu. Saya lihat di sini anak-anak nggak terlalu banyak orang pakai Facebook, pakai Instagram. Orang nggak terlalu suka. Apalagi kita yang sudah punya 5.000 teman paling bangga itu. Wah temannya udah banyak.
Iya. Kita hapus itu dulu, terus kita mulai dengan misalnya baca koran. Baca, ya kalau koran udah bahasanya nggak nyambung baca ya. Ya buku-buku tipis lah gitu. Beralih ke yang lain dulu. Jangan terlalu kecanduan di media sosial. Tapi Kak, apakah salah gitu? Kita nulis status, kan tadi Kakak nyuruh tulis buku harian. Nah, buku harian kita jadinya ke status kita tulisnya. Apakah itu bukan suatu langkah pertama begitu? Bisa juga sih sebenarnya. Tapi bedanya buku harian bahwa kita ada seninya. Seni menulis buku harian itu kita menulis bukan cuma sekedar penggalan-penggalan. Jadi kita menulis apa yang kita kalau pernah ada teman-teman udah pernah baca atau pernah dengar cerita dari Anne Frank, itu buku harian. Jadi gaya bahas apa yang kita rasakan tiap hari. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita tulis. Kalau status kan berbeda. Jadi kita itu statusnya biasanya cuma 5 kalimat gitu. Dan itu untuk orang lain kadang motivasinya berbeda gitu. Ya, ada maksud terselubung biasanya kalau buat status. Saya sarankan untuk baca ini buku dari Anne Frank. Kalau itu agak nggak terlalu banyak sih, tapi bisa untuk siswa bisanya kalau dia bisa baca satu hari 3 halaman. Itu bisa didapat di mana ya? Gramet atau? Di Gramedia ada, udah bahasa Indonesia. Jadi buku harian Anne Frank itu bagus sekali. Dia yang nulis itu anak umur 15 tahun, belum sampai kayaknya, masih 13-14 lah. 12-13-14 sekitaran gitu. Terus dia mati di kampung konsentrasi, dibunuh oleh Nazi karena dia orang Yahudi. Nah kisahnya agak tragis sih sebenarnya, tapi kita bisa lihat bagaimana dia menulis. Anak umur 12 tahun, 12-13 gitu, bisa menulis. Oke Kak Leo. Kalau misalnya blog gimana Kak? Nah, saya sarankan blog daripada Facebook. Karena memang karakter lebih banyak juga ya, lebih panjang juga bisa kita tulis. Ya, dan itu blog bisa menjadi gaya menulis ilmiah, lebih resmi lah gaya bahasa kita bisa latih. Gitu. Nah, Kak, kalau bicara tentang bisa lebih ilmiah, lebih resmi, sekarang tuh anak-anak tidak terlalu suka menulis karena dipikir kayaknya sulit sekali dengan harus memikirkan gaya bahasa lah, atau harus memikirkan cara tulisnya yang baik dan benar itu gimana supaya orang lain bisa mengerti, atau jangan-jangan mereka berpikir kalau kita tulis ini jadi salah. Nanti kalau kita pakai bahasa Manado bisa mengerti enggak orang lain. Itu karena itu saya bilang pakai bahasa ibu kita dulu, karena bahasa Indonesia kan sampai SMA pasti kita akan merasa kalau yang nggak biasa berbahasa Indonesia, apalagi yang di daerah, kecuali mungkin yang di Jakarta atau yang di sekitaran yang besar di sekitaran ibu kota. Tapi yang di daerah kebanyakan akan merasa bahwa sampai SMA, walaupun kita 12 tahun belajar bahasa Indonesia, selama itu bukan menjadi bahasa di rumah, akan sulit untuk kita menulis. Nah, bagaimana supaya kita membiasakan? Pertama, ya seperti saya bilang tadi, baca bahasa Indonesia banyak-banyak, buku bahasa Indonesia, novel-novel, karena novel itu kayak bahasanya udah tertata. Terus, ya novel kan ada yang tipis-tipis. Terus kalau mau memulai itu, ya kita apa yang kita pikirkan dalam bahasa ibu kita, gitu. Nggak usah takut orang bilang ini salah, itu kan dikatakan bilang Allah bisa karena biasa, karena dibiasakan pasti bisa. Bahasa Inggrisnya yang sepadan dengan itu ada pepatah yang bilang practice makes perfect. Jadi dengan berlatih bisa menjadi sempurna. Jadi Kak, kalau dalam menulis kan pasti Kakak kayak punya tantangan atau waktu-waktu akhirnya malas nulis atau nggak semangat nulis. Gimana sih cara menghadapi hal-hal tersebut? Cuma 2 hal kalau kita bisa supaya kita menghadapi itu, ya baca. Gitu.
Setelah kita nggak bisa nulis, kita baca. Kalau kita selesai membaca, kita harus nulis gitu, supaya kita latih terus. Gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk yang SMA nggak ada yang terlambat sih, tapi setidaknya kita memulainya agak lebih tua lah kita untuk memulai menulis. Sebaiknya kita memulai menulis dan mulai membaca dengan giat itu dimulai dari SD. Jadi dari SD udah harus dibiasakan. Kalau ada adik-adik yang masih lebih, misalnya ada adik-adik kita yang lebih muda yang masih di SD, biasakan gitu. Mulai baca, belum bisa menulis pasti, tapi baca, harus baca banyak. Banyak membaca. Karena membaca Akhirnya nggak jadi beban gitu ya Kak membaca kalau mulai dari awal gitu ya. Betul, ya. Karena kalau kita semakin tua, kita semakin malas memulai satu giat yang baru, satu hobi yang baru. Memang nggak ada yang terlambat, tapi akan lebih sulit untuk kita membiasakan kalau kita makin tua. Nah, biasanya kalau orang yang suka menulis itu dia punya gaya penulisan dan arah sebenarnya, Kak. Kalau Kak Jenny itu lebih condong kalau mau menulis itu di bagian apa, kayak kalau ada yang lain kan anak-anak siswa ada yang suka romantis atau ada yang suka cerita-cerita komedi atau ada tentang hal-hal yang lain. Nah, kalau Kak Jenny sendiri sebenarnya dari kecil itu sukanya gaya yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya terlepas dari tulisan ilmiah ya, saya lebih suka yang sejarah gitu. Karena saya juga suka baca sejarah. Jadi, berat ya Kak? Agak berat. Jadi ini yang kalau bahasa Jerman misalnya, sejarah itu Geschichte. Geschichte itu bisa terjemahkan dua, kisah dan sejarah. Gitu. Karena sejarah itu adalah kisah. Jadi jangan pikir bahwa sejarah ini kok cuma tahun-tahun, karena kita belajar di sekolah itu bosan. Mungkin gurunya yang membosankan atau gimana, kita nggak tahu. Ada banyak faktor. Tapi waktu kita belajar di sekolah, kita bilang, sejarah ini tahun-tahun, kita nggak perlu hafal tahun. Kita tahu ceritanya, hal tahunnya bisa terhafal sendiri gitu. Gitu. Jadi yang menarik yang yang sejarah lah. Berat sekali. Jadi anak-anak siswa zaman sekarang tidak terlalu banyak yang suka sejarah ya. Iya. Itu juga ya. Jadi ya apa yang kalau menurut saya sih, kalau kita semakin banyak baca satu genre genre literatur, itu akan semakin terarahkan di mana kita menulis, gaya menulis kita. Kalau kita banyak baca novel science fiction misalnya, gaya menulis science fiction kita pasti akan terikuti juga. Gitu. Oke. Kak, kira-kira ada closing statement nggak untuk teman-teman akhirnya bisa termotivasi menulis atau gimana supaya konsisten gitu? Atau bisa dapat ide-ide untuk ini? Statement terakhir. Sekali lagi, banyak membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita terlatih untuk menulis. Jadi, dan ingat dua pepatah tadi, harus punya niat dulu. Where there's a will, there's a way. Ketika kita punya niat, punya keinginan, pasti ada jalan. Dan biasakan. Allah bisa karena biasa. Gitu. Nah, akhirnya pertanyaan itu yang terakhir. Oke. Sebenarnya harapannya Kak Jendri ini dalam hal menulis itu apa sih sebenarnya? Harapan saya untuk menulis adalah orang bisa tercerahkan dengan apa yang saya pelajari. Jadi orang lain bisa mengerti apa yang saya pelajari, dan apa yang saya pikirkan bisa dibaca oleh generasi yang bukan hanya sekedar generasi saat ini, tapi generasi selanjutnya walaupun saya sudah nggak ada di dunia. Luar biasa. Memang itu jadi bernilai kekal juga ya. Tulisan juga bisa bernilai kekal juga. Betul. Oke. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Kak Jendri. Mungkin saya ada peribahasa Latin yang paling terakhir. Tadi ngikutin juga tentang kekekalan tulisan. Jadi dia bilang di sini scripta manen verba volant. Jadi kayak kata-kata lisan itu terbang, tetapi tulisan itu menetap. Verba volant scripta manen. Gitu.
Itu ininya. Jadi memang kita fana tapi tulisan itu kekal. Luar biasa untuk sharing-sharing Kak Jenry hari ini. Semangat untuk disertasi ya Kak tadi ya. Untuk disertasinya, mungkin Kak Leo ada? Ya, kapan-kapan kalau datang ke Manado nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi. Semoga tetap sehat Kak Jen. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar menulis, bisa DM di Instagram kita, yaitu PPK Manado, atau bisa hubungi teman-teman TPS di nomor yang tertera di Instagram kita. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Kak Jenry, salam buat semua. Bye-bye Kak, terima kasih.